Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qad aflaha man tazakka. Syukur alhamdulillah dengan qudrah dari rodah Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam kali ini, di mana kita telah memasuki malam yang ke-9 di bulan Ramadan. Alhamdulillah Allah masih memberikan kesempatan, kesehatan, kekuatan kepada kita, dan tentunya khatib mengajak, marilah kita gunakan kesempatan kesehatan yang Allah karuniakan kepada kita guna untuk senantiasa meningkatkan kualitas iman, ilmu, serta amal soleh kita. Dan kita pun berharap mudah-mudahan segala amal ibadah kita, wabil khusus amal saum kita di bulan Ramadan, juga ibadah-ibadah yang dilakukan di bulan Ramadan ini, mudah-mudahan diterima sebagai amalan makbulan, amalan yang diterima di Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ikhwatu iman, jamaah tarawih rahimakumullah. Bulan Ramadan sering disebut dengan syahrul tarbiyah, bulan pendidikan. Namun bulan Ramadan juga bisa dijadikan sebagai syahrul tazkiyah, bulan pensucian jiwa ruhani kita. Sebab di bulan Ramadan ini momentum yang paling tepat untuk kita bisa mengupgrade kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak dengan datangnya bulan Ramadan ini kita mencas kembali, memberikan daya yang bisa membangkitkan semangat taqarrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan Ramadan ini pula paling tidak kita bisa memproteksi diri kita. Kalau handphone mah di-scan gitu, diproteksi. Di Ramadan ini kita ukur proteksi diri kita dari segala hal-hal yang akan justru merusak hati kita, ruhani kita, jiwa kita. Jadikan Ramadan ini momentum untuk mengintrospeksi diri, bermuhasabah diri. Dalam arti tadi kita memproteksi diri kita. Terkadang orang lain tidak berani ketika ada satu kejelekan dalam diri kita, ngegegereuhkeun cek Sundana. Tapi yang bisa mengukur, mengetahui keberadaan penyakit diri kita. Bahkan yang menjadi penawar dari segala penyakit dalam diri kita itu diri kita. Kita proteksi diri kita dengan tazkiyatul nafs, pensucian jiwa kita, hati kita. Ramadan ini sebagai tazkiyatul nafs, pensucian ruhani kita. Kita ukur ruhani kita, proteksi ruhiyah kita. Paling tidak ada 3 hal dalam hal tazkiyatul nafs, pensucian hati kita, jiwa kita. Yang pertama adalah tazkiyatu ani syirki billah, bersihkan jiwa kita, ruhani kita dari sifat-sifat kemusyrikan. Terkadang kemusyrikan itu disadari ataupun tidak, kita lupa.
kemusyrikan yang akan justru menghancurkan amal kita, kemusyrikan yang akan justru menjadi hijab habitat a'maluhum, terhalangnya amal ibadah kita karena kemusyrikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah tazkiyatu anin nifaq, bersihkan diri kita, ruhani kita dari sifat-sifat kemunafikan. Dan yang ketiga adalah tazkiyatu anil maksiatillah, bersihkan hati kita dari niat atau hal-hal yang akan menjerumuskan kita dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tazkiyatu anil syirki billah, bersihkan hati kita dari sifat-sifat kemusyrik yang akan menjerumuskan kepada ideologi kemusyrikan. Sebab kita tahu bahwa yang namanya musyrik dosa yang tidak akan pernah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala selama dia tidak bertobat. Meninggalnya itu dalam keadaan musyrik, tidak sempat bertobat, Allah tidak akan mengampuni dosa. Dan Allah mengampuni dosa selain syirik kepada orang yang dia kehendaki. Secara sederhananya adalah syirik itu kita menyamakan suatu hal yang setara dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Ada hak prerogatif Allah yang disetarakan dengan makhluknya, itulah musyrik. Sederhananya seperti itu. Ngaduakeun Allah, meyakini ada sesuatunya itu yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan setan pun berupaya menggelincirkan manusia kepada hal-hal yang akan menjerumuskan kemusyrikan. Terkadang orang tergoyahkan, terkadang iman ini goyah, terkadang akidah ini sangat terkontaminasi dengan kemusyrikan yang akan menghancurkan amal kita. Itu yang namanya syirkul akbar. Insya Allah mudah-mudahan dengan ibadah kita bisa menghindari hal-hal yang berbau syirik yang akan merusak amal kita, ibadah kita. Lebar sholatna, lebar saumna, lamun aya kene ngancik dalam dirinya itu kemusyrikan. Masih percaya sesuatu yang justru itu merusak akidahnya, merusak tauhidnya. Itu syirkul akbar, syirik besar. Tetapi justru Rasulullah SAW pun mengkhawatirkan kepada umatnya. Syirkul asghar. Para sahabat bertanya, "Ma syirkul asghar ya Rasulullah?" Kata Rasulullah SAW, yang dimaksud dengan syirik asghar, syirik kecil adalah ar-riya. Apa itu riya? Dari kata ro'a. Hayong katingali, hayong katembong. Ibadahnya itu bukan lillah, bukan libdira mardotillah, tapi ada orientasi lain, ada harapan lain, ada sesuatu yang ia ingin dapatkan, ada udang di balik batu dari ibadahnya, baik ibadah badannya atau malnya atau ibadah-ibadah yang lainnya. Dan ini yang menghancurkan amal pula. Dan dengan riya itu justru akan memunculkan sifat ta'ajub, rasa sombong, asa diripang segala-galanya, asa pangwahna. Dan ini benih-benih dari sifat riya akan menimbulkan kecongkakan, ketakaburan, merasa diri paling lebih, paling segala-galanya, sehingga dia dengan kesombongannya itu akan merendahkan orang lain, sehingga pantas dalam istilah agama yang dimaksud dengan sombong itu adalah batrul haq wa ghamdun nas, menyembunyikan hak, apalkan hak tapi disembunyikan, wa ghamdun nas, dan merendahkan orang-orang, merendahkan manusia. Kesombongan ini yang akan merusak amal kita, yang akan merusak akidah kita, ketauhidan kita. Bagaimana Allah mengabadikan kisah Fir'aun misalkan, prototipe manusia tang sombongna sealam dunia, bahkan Allah abadikan dalam Al-Quran, bahkan jasadnya pun sebagai bukti kebenaran Al-Quran masih ada, masih utuh. Kami selamatkan jasadnya untuk menjadi ibrah, pelajaran bagi umat atau manusia-manusia selanjutnya. Gambaran bagaimana kisah Fir'aun Allah abadikan dengan kesombongannya, dengan kecongkakannya, merasa diri paling segala-galanya, kekayaan yang berlimpah ruah, jabatan yang sudah dimilikinya, dia berbuat semena-mena, merasa diri paling segala-galanya dengan berani menyatakan ana rabbukumul a'la. Ini tingkat kesombongan manusia yang paling tinggi.
merasa dirinya teh setara dengan pangeran anu ngatur anu ngurus kan gitu. Inilah kecokan Firaun, kesombongan Firaun. Karena ada kesombongan dari sifat-sifat yang akan merusak keimanan. Oleh karenanya mulai Ramadan ini kita kikis sifat-sifat aria, sifat-sifat kesombongan, ketaajuban, ketakaburan. Jangan pernah merasa diri kita paling segala-galanya sehingga merendahkan orang lain. Ini yang akan menghancurkan akidah kita. Benih-benih dari kemusyrikan inilah yang akan menghalangi ataupun diijabahnya, dikabulkannya segala amal ibadah dengan kemusyrikan. Tazkiyatu an syirki billah, bersihkan diri kita dari syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah tazkiyatu an nifaq, bersihkan hati kita dari sifat-sifat kemunafikan. Kata Nabi, ayatul munafik salasun. Ada 3 karakter yang melekat pada orang-orang munafik. Yang pertama, idza hadasa kadzaba, apabila berkata ia dusta. Wa idza wa'ada akhlafa, apabila berjanji orang munafik mah akhlafa, mengkhianati, menyalahi janjinya, tidak menunaikan janjinya. Wa idza tu'mina khana, dan orang-orang munafik apabila diamanahi jabatan bukan amanah tapi khana, mengkhianati jabatan itu. Nah, di bulan Ramadan ini paling tidak kita bisa menghindari hal ini dengan senantiasa berkata jujur, bertutur kata yang jujur apa adanya tanpa direkayasa. Dan orang-orang munafik memudah berkata bohong demi bohong. Ketika seorang berkata bohong, ketika menutupinya itu dengan kebohongannya lagi gitu. Sehingga bohong dan bohong yang akan senantiasa ia katakan. Ini orang-orang munafik. Kita hindari. Di bulan Ramadan ini kita senantiasa belajar jujur, berkata apa adanya. Dan yang kedua adalah wa idza wa'ada akhlafa. Orang munafik mah mudah berjanji, mudah mengingkari. Tentu bagi kita orang-orang beriman, orang-orang Islam, ketika kita berjanji jangan mengiyahkan, tetapi kata-kata yang menyelamatkan adalah insya Allah. Ketika kita mendapat undangan misalkan, jangan mengiyahkan, bahkan menyatakan pasti datang. Ada jaminan kah dirinya itu besok masih Allah beri jatah umur? Masih ada jaminan kah besok tidak ada masyghul, tidak ada kesibukan? Siapa tahu Allah menakdirkan kondisi yang lain. Maka ucapkanlah insya Allah. Senantiasa mengucapkan insya Allah ketika kita berjanji. Wa idza tu'mina khana, dan apabila diamanahi orang-orang munafik mengkhianat. Jasa kumaha jabatan lagi tidak merasa amanah. Orang beriman sekecil apapun jabatan ia akan senantiasa amanah, mengemban amanahnya itu. Sekecil apapun jabatan, hatta menjadi seorang kepala rumah tangga misalkan, hatta menjadi pengurus RT misalkan, orang-orang beriman mas senantiasa amanah karena yakin bahwa amanahnya itu kelak akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah wa tazkiyatu anil maksiatillah, bersihkan diri kita dari sifat-sifat yang akan menjerumuskan kita dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kemaksiatanlah yang akan menghijab ibadah kita. Dalam artian ketika seorang senantiasa terbiasa dengan kemaksiatan, sangat berat dia untuk melakukan ketaatan karena terbiasa dengan kemaksiatan. Dan di bulan Ramadan ini kita belajar, paling dididik, ditarbiyah untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita, menjauhi segala bentuk kemaksiatan kan? Sehingga kemaksiatan ini yang akan menodai hati, yang akan menutupi ruhani seseorang. Kalau digambarkan dalam surat Al-Mutaffifin adalah karla barrona ala qulubihim, seperti rona titik. Jadi dosa yang kita lakukan itu seperti nuktoh, seperti titik yang menodai dalam hati kita. Sehingga orang yang sudah terbiasa melakukan dosa tidak merasa dirinya bersalah, bahkan ingin bertobat kepada Subhanahu wa taala. Sudah terbiasa, setitik demi setitik terus, sehingga hatinya itu menjadi dalam Al-Quran digambarkan qasat qulubuhum, keras hatinya karena terbiasa dengan perbuatan maksiat, sehingga menghalangi dirinya dari ketaatan. Berat heserek taat karena terbiasa dengan maksiat. Tazkiyatu anil masyiatillah, bersihkan diri kita dari hal-hal yang akan
menjerumuskan kita dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hati iman jamaah rahimahumullah. Nah, di bulan Ramadan ini marilah kita optimalkan sebagai momentum tazkiyatul nafs, pensucian hati kita, jiwa kita dari apa? Dari sifat dari hal-hal yang akan menjerumuskan kita dari ideologi kemusyrikan, dan yang kedua, kita bersihkan hati kita dari sifat-sifat yang setara dengan orang-orang munafik tadi. Kita hindari karakter orang-orang munafik, dan yang ketiga adalah bersihkan hati kita dari hal-hal yang akan mendorong kita dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang mampu mensucikan jiwanya, Allah memberikan jaminan akan memperoleh kebahagiaan. Sebagaimana dalam surat ayat 14 tadi, qad aflaha man tazakka, kata Allah, sungguh berbahagia, sungguh beruntung orang-orang yang tazakka, mampu mensucikan hatinya, mampu mensucikan jiwanya. Mudah-mudahan di Ramadan ini kita digolongkan menjadi orang-orang yang tazakka, memperoleh kesucian jiwa, sehingga Allah menerima segala amal ibadah kita. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbi a'inni wa la tu'in alayya wansurni wa la tansur alayya wanqurli wa la tamkur alayya wahdini wa yassiril huda wansurni ala man bagha alayya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.